Ibu Usni, mulai make. Nggak ada suara Ibu Usni. Oke, Bu Usni. Bagaimana Bu? Halo? Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena kita dipertemukan lagi dalam satu kelompok, di mana kita pada pertemuan yang lalu pada modul 1.1 kita satu kelompok lagi semua ya. Jadi pada pertemuan ini pada modul 1.4 tentang budaya positif, kita akan mendiskusikan tentang 4 kasus. Bagaimana Ibu Erna dengan Ibu Nurul, apakah kasus yang akan kita bahas sudah dibuka semua? Ibu Erna, Ibu Nurul. Sudah di LMS, Bu? Sudah. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang kasus pertama. Marilah kita masing-masing dulu membaca kasus pertama. Setelah itu kita akan berdiskusi tentang penyelesaian dari pertanyaan dari kasus pertama. Yang dimana di sini kasus pertama yang membahas tentang, atau masing-masing dibaca dulu Ibu Di, baru masuk di pertanyaannya. Bagaimana? Dibaca. Saya baca Mi. Ganti-gantian masih membaca. Oh iya, jadi pada kasus pertama saya ngambil alih dulu Ibu, yang dimana di sini guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni, yang dimana Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi. Baik, Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi poin terakhir, setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Jadi ternyata dalam kasus ini suatu hal yang perlu digarisbawahi tentang karakter dari dua anak perempuan di sini, tentang Pipi dan Natali mengenai
guru pengganti. Ya, di mana pertanyaannya di sini yang pertama, bahwa dalam kasus di atas kira-kira langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi. Kira-kira kan di sini kan tadi sudah dibahas mengenai restitusi, tentang restitusi di sini kan pemecahan masalah. Ibu, tentang bagaimana kira-kira pemecahan yang akan dilakukan dalam kasus tersebut. Bagaimana Ibu Nurul? Ya, silahkan Ibu Nurul. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya berikan kepada saya. Jadi dari kasus Ibu Eni ini, dari pertanyaan pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Jadi saya mencoba menjawab merujuk pada segitiga restitusinya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang sudah dijalankan Ibu Santi dalam menstabilkan identitas, yaitu Ibu Santi, Vivi dan Natali menanyakan laporan Ibu Eni, kemudian mencoba mengubah anak anak yang gagal karena melakukan kesalahan dan mencari tahu apa bagaimana cara menyelesaikannya, bukan mengkritik. Ya, jadi intinya bukan mengkritik. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi langkah yang dilakukan Ibu Santi itu dalam validasi tindakan yang salah itu Ibu Santi bertanya apakah mereka bersedia melakukan perbaikan dari kesalahan yang ada. Kemudian anak-anaknya itu yaitu Ibu Santi itu menyadarkan bahwa yang dilakukan anak tersebut itu tidak baik dan dapat menimbulkan masalah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi yang sudah dilakukan Ibu Santi dalam menanyakan keyakinan yaitu Ibu Santi menanyakan kembali apa yang Ibu Santi bisa lakukan untuk mereka untuk mengganti rasa tidak dihormati terhadap Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi lagi mencoba menyatakan bahwa anak-anak menyatakan bahwa tidak ada keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan tindakan mereka, yaitu menghormati orang lain. Oke, itu sedikit jawaban dari saya, Ibu, tentang langkah restitusi. Bagus sekali Ibu. Bagaimana untuk Ibu Erna tentang restitusi yang diusulkan oleh Pipi dan Natali? Ini kan tadi tentang restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi dalam kasus tersebut. Iya, berarti di sini kesimpulannya bagaimana caranya ini Ibu Santi menstabilkan identitas Ibu Nurul untuk kasus yang pertama ini, iya. Iya. Tunggu dulu Ibu, ini semua kasus ini Kak yang dikerjakan setiap kelompok, semua kasus 1, 2, 3, 4. Iya Ibu, dibahas semua yang keempat kasusnya. Iya, dibahas semua, iya. Terus itu pertanyaannya setiap kasus, ada 4. Baik tadi screenshot yang kirim Ibu aja dong. Oh, tunggu, ku kirimkan Ki. Itu Mi. Apa tadi maksudnya itu? Kalau saya itu Ibu sudah kuprint di sekolah. Anunya, kasus-kasusnya. Oh, jadi kirim semua ini kita anunya Iya, sudah kuprint. Oh, ini semua dibawa di langkah-langkah restitusi. Iya. Iya, ada gitu di LMS. Di LMS juga lihat. Iya, di LMS itu anunya, kasusnya di situ. Poin berapa tadi Ibu Nur? Langkah restitusi yang sudah pertama, langkah restitusi. Oh, langkah-langkah restitusi yang sudah dijawab tadi.
Iya. Kalau yang restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai, belum di anu tadi? Belum Iya, dibahas. Iya. Tunggu dulu. Langkah-langkah restitusi yang di Kalau yang ketiga tentang posisi yang diambil oleh Ibu Eni, kayaknya di sini pembuat orang bersalah, Ibu Di. Kalau tidak salah. Yang dalam kasus ini kayaknya bagaimana caranya ini Ibu Eni supaya Pipi dan Natali ini akan merasa bersalah. Menurut Anda, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sesuai dengan ku screenshot kan maki Ibu Di ke grup. Lanjut maki Ibu Nurul. Oke. Ya, lanjut nih Bu, pertanyaan kedua. Iya, lanjut maki. Yang anunya, yang kasus keduanya, ataukah yang lanjut pertanyaan ketiga? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan Pertanyaan kedua, kedua. kasus pertama. Iya. Oh, pertanyaan kedua kan di sini, bagaimana menurut kita, apakah restitusi yang diusulkan oleh Piki dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Di sini kan Pipi dia mengusulkan bagaimana bisa mereka mengadakan sebuah diskusi. Ini Ya? tuh ini toh sebenarnya kan ini Ibu Eni guru pengganti, Ibu Santi yang guru matematika. Iya. Guru Nah, aslinya memang terus kan ya. kayaknya ini Vivi dan siapa namanya tuh? Natali. Vivi Natali. dan Natali ini kayak tidak menghormati Ibu Eni karena Ibu Eni itu guru pengganti Ji. Iya, dia bilang ke Nah, setelah itu datang nih Ibu Santi. Ibu Santi itu Ibu Eni melapor nih sama Ibu Santi tentang kelakuannya ini Vivi dan Natali. Tapi ini Natali bersikeras tongi bilang tidak Ji, salah karena tidak ada di peraturan kelasnya kalau tidak bagaimana tuh karena tidak ada di peraturan di kelas bilang saling menghormati. Iya, Ibu, iya. Kalau untuk saya kayaknya ini yang Ibu tentang kan yang pertama itu kalau untuk Ibu Santi kan menstabilkan identitas, teh? Iya, iya. Kalau kayaknya yang kedua ini restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali tentang keyakinan kelas. Penerapan keyakinan kelasnya di sini yang dia usulkan. Kembali ke apakah? Iya. Jadi di pertanyaan yang kedua, Bu, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Jadi jawabannya sudah. Iya, sudah. Karena kan ada mereka nih usulkan ini tentang dikasih kembali lagi tentang bagaimana tentang kesepakatan kelasnya yang dia buat, mengingatkan kembali. Iya. Ada solusi yang diberikan di sini. Oleh Ibu Santi. Jadi kesalahannya ini Vivi dan Natali itu tidak menghormati Ibu Eni. Iya. Kemudian langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan, pertama yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman kelasnya dengan tema yaitu penerapan keyakinan kelas. Iya. Kemudian yang kedua yaitu
mengirimkan email permintaan maaf ke Ibu Eni. Iya, Ibu, iya. Iya. Itu jika Pak. Kalau untuk sementara dari saya itu. Bagaimana Ibu Erna? Atau lanjut lagi di pertanyaan yang ketiganya. Iya. Kan ini kan mau lagi dibahas lebih lanjut untuk pembuatan tugasnya ini nanti sebentar. Di slide. Karena masih ada 4 kasus. Iya. Oke, lanjut Iya, Pak, pertanyaan ketiga. Iya, jadi pertanyaan ketiga di sini, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kalau menurut saya di sini kayaknya pembuat orang bersalah. Bagaimana Ibu? Di sini kan mereka diberikan penjelasan tentang apa yang mereka lakukan perbuat pada Ibu Eni. Supaya mereka sadar bahwa perbuatan mereka ini kurang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eni. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam mengenang ini di yang posisi. Oh iya, berarti apa itu Nabil kalau posisi waktunya Nabil bilang Ibu Eni tolong ya nak tugasnya dikerja sebelum Bapak kepala sekolah tegur. Sebagai apa itu? Kalau begitu Bu? Maksud saya kalau saya pembuat orang bersalah supaya mereka menyadari kesalahannya. Oh iya iya. Berarti posisinya pembuat merasa bersalah. Iya. Ya, karena caranya juga Ibu Ibu Eni menjelaskan dengan suara lembut Ji. Iya. Iya Ibu. Di sini kan dia cuma disuruh mengerjakan. Memang kan tugasnya kan murid di sini untuk mengerjakan tugas. Berarti tidak termasuk sebagai penghukum. Dia kalau hanya temannya menyadari kesalahannya. Oh, kalau temannya tidak masuk ya? Ya. Teman guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Bisa juga. Antara pembuat merasa bersalah dan teman. Iya. Pembuat merasa bersalah. Ibu bisa share screen. Ibu sih belum. Makanya. Iya Ibu. Bisa share screen. Pakai layar. Ibu, gimana itu masuk dong? Maksudnya saya yang tampilkan di situ di layar. Oh kita, iya. Ini. Tunggu dulu, kuani dulu di. Kenapa itu yang lain? Teman yang lain? Susah masuk di room. Di room. Akun biasa, akun email biasa. Iya, saya juga begitu sih. Pakai email biasa ini. Mau kapan dikasih tahu itu teman Pale dong? Ada jikanya di grup. Yang kasih tahu bilang pakai akun biasa. Oke, tunggu dulu di masuk di lab di. Tidak ada kodam. Baru ku share screen. Ada Ibu Usni, lanjut masih coba baca kasus yang kedua. Yang kasus kedua. Iya, belum bisa selesai kasus pertama. Oh, yang kasus pertama dulu. Tadi yang di sini yang ketiga tentang posisi yang diambil berarti pembuat merasa bersalah dan teman di situ Ibu. Disepakati tadi? Dua diambil, dua. Iya, buat orang merasa bersalah dan teman. Terus yang
Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kalau bagaimana? Kita dulu, Ibu. Saya Iya, sembara nih siapa? Atau Ibu Oh, Erna, anu siapa Kak? dulu. Kasih masuk dulu di laptop, Bu, baru ku share screen. Oh iya iya. apa itu dah Bu? Pertanyaan ketiga Dik. Yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana kita menyikapi sebagai misalnya pada saat kita menjadi kepala sekolah ini, bagaimana kita menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kalau saya pribadi kayaknya saya dukung Ibu supaya mereka ini jera, tidak memperlakukan Ibu ini seperti itu. Di sini kan mereka berpikir bahwa Ibu ini kan bukan guru anunya, guru mata pelajarannya yang asli, makanya dia anggap sepele ini anu. Ibu ini. Iya, sampai-sampai mereka semaunya saja, mau nak kerja tugasnya, mau mendengarkan, yang jelas semaunya Ji, karena bilang bukan Tonji dia yang kasih nganu nilai. Oh, ya, iya. Iya. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah saya dukung supaya mereka merasa tidak mengulangi perbuatan yang mereka perbuat. Iya, sama Ji. Sependapat Ji dengan Ibu Usni. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Ibu Santi terhadap Vivi dan Natali. Supaya dia tidak mengulanginya dan anak-anak itu menyamaratakan gurunya, tidak membedakan guru pengganti atau guru tetap, tetapi mereka juga harus tetap menghormatinya. Iya, betul Ibu. Iya. Berarti dalam kasus pertama ini selesai Ibu Di, karena kan mau dibahas lagi lebih lanjut ini untuk kasus yang pertama. Lanjut dulu di kasus kedua. Iya. Jadi kita baca atau saya lagi baca? Saya lagi baca, capek membaca. Iya, dibaca paling Ibu Nurul, iya. Ya, jadi kasus kedua yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu, kalau tidak bisa kenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatu dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi pertanyaan kasusnya, dalam kasus di atas, apa sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya? Sikap posisi. Penghukum dia apa ya Bu? Dalam kayaknya iya Bu. Kalau menurut saya di sini hukum nih. Iya, penghukum nih. Tapi Ibu Nurul Usni, masuk jenuku?
layar presentasi Masuk Bu. Ji, tapi iya masuk Ji, tapi Enggak bukan muncul itu jadi yang enggak muncul jadi besar. Enggak muncul jadi room besar. Ya, masuk nih. Masuk Mi. Enggak muncul jadi room besar Ibu. Room besar, tunggu kulihat dulu room besar. Tidak jika pantau. Enggak Ji. Enggak Ji. Kasus 1 ini. Anu kedua Bu. Kedua Bu. Kasus 2 Bu. Ini kan luar biasa mintongan deh ke Ibu Erna Luar kan biasa lebih intinya. Nuriye mau Bu. Mbak ada. Kalau pusing macam ni ya. Anu salon jodoh. Jangan mapoi. Sampai pa. Belum habis anuku ini, belum Ini selesai. tulis dulu. Gue lanjutkan dulu makanku sedikit nih. Ini jangan sampai ya Bu. Ya. Kasus kedua Ibu, kasus kedua nih. Kasus kedua. Sarsan Nando. Oh, belum apa boleh. Bila lincah kayak dia lebih Lihat, lincah. Dok. Nah, kelinca kamu Berna. Iya Dok. Kita ya kodong kabar mi dipring ini mau baru mau dipelajari kasusnya tentang apa ini kodong anunya. Tapi kenapa aku baca ya, Dok? Baik. Keberapa hari saya tuh kerja anunya deh, itu yang tugas-tugasnya itu yang dimulai dari modul 1 titik 4 tuh sampai masuk di apa forum diskusi. Nah, lohe kamu itu boleh tugasnya. Andra ku enak tuh. Iya, satu materi kayaknya itu Anda tidak mau aja satu ada semua pertanyaannya sampai 9 slide itu. Ini 14 slide ayah. Iya. Ada itu yang saya jawab itu tentang apanya itu yang dapat berapa kayak itu ku dapat lebih banyak isalah aku daripada benarku kan ada itu langsung tampil saya juga pernah mencoba aku Bu. Iya. Loh yang merah enggak apa enjo. Jadi injo menjo ku cetik apa ini sare. Mana Ibu Erna? Keluar kapan? Lagi Berna. Iya. Lanjut maki deh. Ibu, masukku saya jangan maki dulu tampilkan itu yang bikin Ibu Erna tidak dipahami ini maksudnya ini kita kasus kalau begitu. Iya, betul. Masukku saya diskusi maki dulu tentang ini keempat kasus ini sebentar tampil lagi kalau misalnya memang itu yang disepakati itu yang dianu. Iya. Masuk itu sebentar Erna, masuk itu sebentar. Masuk sendiri sebentar ya. Oke, lanjut Maki. Jadi cara ini dong. Yang ke yang pertanyaan pertama teh Iya, jadi sudah pertanyaan pertama yaitu posisi kontrolnya Pak Lukman sebagai penghukum. Iya, posisi penghukum, iya cocok. Iya, alasannya karena Pak Lukman itu tidak menerima apapun alasan yang diberikan oleh Sabrina. Iya. Kemudian pernyataan yang mendukungnya itu Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah terlambat, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Iya, artinya di sini Pak Lukman tidak mau menerima alasan ini, tidak mau menerima alasan Sabrina. Iya. Iya, nih sebentar. Iya. Kedua ini Bu. Oke. Pertanyaan lanjut nih Bu. Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang manajer dok? Manajer
Apa Ibu, yang dikatakannya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Artinya di sini mereka diberikan pertanyaan, baru mereka juga dicarikan solusi. Iya. Iya. Iya, mereka sendiri yang apa itu? Yang menemukan solusi untuk dirinya. Iya, Ibu, iya. Nah, Mana kalau Bu saya Erna? jadi Pak Lukman, kalau saya jadi Pak Lukman dengan posisi kontrol sebagai manajer, yang kutanyakan ini Sabrina, kenapa terlambat ke sekolah, jam berapa bangun sehingga terburu-buru ke sekolah? Nah, iya betul Ibu, jam berapa tidurnya juga? Ya, Kenapa jam sebagai berapa tidurnya? lambat? Anak-anak Terburu-burunya sekarang itu masalah pakai sepatu. Kenapa Ibu? Kaburu-burunya gitu, nah salah pakai sepatu. Iya, maksudnya bukan sengaja ini kasihan, tapi ini kan Pak Iya. Anu tidak mau mintongi. Jangan kamu bertanya apa alasannya terlambat, tidak mintong. Tidak mentong, jadi jadi langsung apa ambil ini? pulang, dia melanggar. Itu Jena tahu melanggar. Iya, melanggar ya. Tidak bertanya kenapa Ki? Maksudnya, kenapa Iya. kita lambat nak? Kenapa bisa salah pakai sepatu? Terus apalagi tuh? Tempat Ibu ada pengalaman pribadi tuh sama guru tak dulu begitu. Iwerna palingnya apa pertanyaan yang bagus dilakukan yang diberikan sama Pak Lukman ketika Pak Lukman sebagai manajer? Tunggu Bu, tunggu. Aku kasih masuk laptop lagi dulu, tunggu. Sekalian nih semuanya. Itu toh ini Pak Lukman seperti dulu guru ini. Loh, pengalaman pribadi dong. Iya, tidak mau terima alasan, langsung saja. Guru zaman dulu memang seperti itu. Disiplin sekali. Tapi biasanya itu kalau disiplin begitu dulu guru lebih cerai pintar anunya. Seperti kita ini. Anak-anak sekarang baru dicubit sedikit. Marah bapaknya. Datang di bawah kalewang. Datang di bawah perang panjang. Saya pernah tuh di sekolah datang kan di tahun itu kalau di desa tuh datang mintong itu orang siswa nah bawa mintong iparan baru itu guru kasih yang di dalam kelas itu terus takut keluar jadi lewat jendela itu lewat sawah kan sawah di belakang sekolahnya. Iya. Bilang saya kalau tidak mau kau belajarkan anak ambil minat deh. Itu Mina biasa sekarang Ibu anunya guru di sekolah antara mau bagaimana serba salah. Mau berbuat keras, ada juga mau dibebaskan anak-anak, kayak itu yang kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menghamba lebih parah lagi. Lebih-lebih kalau lingkungannya memang yang tidak mendukung. Menurutku ada tuh anak yang bisa dikasih begitu, ada tuh tidak. Iya. Tergantung dari anunya kapan Ibu yang lingkungannya memang lingkungannya iya. Tergantung anunya Ibu itu. Biasa itu anak-anak tuh memang diajar sama orang tuanya bilang kalau ada ini ku jadi tuh anak mental mental suka mengadu-ngadu. Iya, itu aku bilang dari anunya, dari pengaruh lingkungannya. Jadi pintar-pintar banget guru, bagaimana caranya supaya kita berkomunikasi baik dengan murid, supaya tidak ada masalah. Iya. Oke, lanjut sudah lagi Bu. Kak? Portofolio digital Kak?
Berapa kasus ini Kak? Banyak nah. 4. 4 kasus ya. Ya, Pak, lanjut Maki lagi yang ketiga ini. Pertanyaannya Ibu Nurul, mana Ki? Ya, mana itu? Yang mana itu pertanyaan? Oh ini. Oh, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, Iya. ya, kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau saya, Ibu, menurutku nilai kebajikannya itu peraturan harus berwarna hitam. Pertama itu disiplin, kedua Betul, iya. tanggung jawab, ketiga apa tadi? Kalau ini Disiplin dan tanggung disiplin dan tanggung jawab. Iya. Oh ini Sebenarnya, ada yang masuk ke Ibu Erna, disiplin dan tanggung jawab. Ya, sejalan dengan Ibu Erna, saya disiplin dan tanggung jawab menurutku. Kalau kesetaraan bagaimana? Oh ya, kesetaraan. Iya toh supaya sama Karena tidak memang tahu harus itu. iya, betul, iya. kesederhanaan. Iya ceritanya Ada tuh tuh jangan ada yang sepatu hitam mencolok. mahal. Maksudnya jangan ada yang mencolok tuh, yang jelasnya hitam. Iya, iya. Karena biasa Ya, itu ada yang kapan ada sok-sok yang ini. iya, betul. Kapan ada Betul. berwarna-warni Supaya tidak sepatunya, ada nanti anu tuh, tidak ada gaci yang merasa Diskriminasi. didiskriminasi, kasihan kan beda-beda. Iya. Iya. Lanjut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? sebenarnya kalau saya pribadi bagus, Ibu. Cuma satu kekeliruannya karena dia tidak mau terima alasan. Kalau saya ya, iya menghukumnya sih memang, tapi nabuat ki anak-anak merasa malu karena tidak pakai sepatu kok dong. Mbak Aye. Ataupun kan itu di anunya Pak Lukman bilang kalau tidak mau dibawakan sepatu. Harusnya Pak Lukman itu memberikan alternatif. Bagaimana kalau menelpon orang rumah suruh bawa sepatu? Kan bisa seperti itu, tapi itu Pak Lukman langsung mentok ngejudge harus dia salah dan harus membuka sepatu kalau tidak mau. Iya, keras ini Pak Lukman ini, keras. Iya, keras ini, keras. Iya. Oh, Baru dilihat dulu anunya Pak, Ibu Erna. Yang membuat anunya anak-anak kurang kasihan. Kang ini mau tidak mau pasti ke karakter kedepannya nih ya, anak-anak ini bisa terpengaruh mentalnya. Iya, mental, iya betul Bu. Mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi, setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan metode restitusi. Iya, cocok. Iya. Iya. Kan itu guru killer itu. Ba, Ibu, talat cocok ini jari guru BK ya. Anda nan cocok ini melampar TK, Ibu. Dia tanya Pak Lumange, bayangkan kami itu tanya rumah beracun. Oh, camban na memang itu Ibu. Ya, lanjut makin di kasus ketiga mungkin. 2 sudah, lanjut di kasus 3. Nak bahasa baca ya? Nak baca lagi desangan anak ke. Itu juga. Selesai Ya, baik, kita akan lanjut di kasus 3, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar,
Coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegangi buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sana, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acu tak acu dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik pada pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu." Fajar pun diam membisu. Pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Penghukum kapan, Bu? Oh ya, ini jawabannya Ibu Erna. Penghukum. Kenapa penghukum? Karena penghukum itu tidak hanya menggunakan hukuman fisik, tetapi hukuman verbal juga. Yang tersirat dari menurutku dari kata-katanya Bu Dani terhadap Fajar itu yaitu, Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, menurutku Ibu, penghukum, bagaimana kita, Ibu? Iya, betul juga Ibu. Iya. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dua di sini kayaknya yang terjadi nih. Iya. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Supaya ini Pak. Kalau teman kayaknya enggak masuk, Tapi kan masuk disuruh ke depan untuk kerja tugas, Ibu, kerja di papan tulis. Kalau teman? Kalau teman? Tidak. Iya, tidak, iya. Tidak. Iya. Pembuat Berarti rasa bersalah di sini. Malahan lebih masuk kalau pembuat rasa bersalah. Pemantau di situ lebih masuk ya, karena kenapa? Kan ini Fajar sering ulangi itu yang seperti itu. Berarti sudah ada ini hasil anunya Ibu siapa? Ibu Dani tentang katanya Fajar. Jadi berapa kita mau ambil kontrol posisi yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan sama Fajar? Tapi lebih tampak sebenarnya dua Ibu, posisi penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Menjemurui ya, penghukum sama pembuat rasa bersalah. Iya iya. Bagaimana Ibu Erna? Ibu Erna. Kenapa enggak diambil tadi teman? Karena teman itu tidak menyakiti murid. Namun tetap mengontrol murid, itu dia nasakiti secara verbal. Artinya kan kalau teman di sini dia yang menemukan solusi, tapi ini kan tidak, setelah suruh berdiri. Suruh nih kalau naon depan aku, kenapa gitu nak, malas, tidak bersemangat kalau ibu mengajar, apa yang terjadi, apakah kosakatanya kurang atau begitu, bagaimana tuh harusnya dia mencari apa penyebab sehingga si Fajar ini malas, tetapi dia tidak malahan dia malam kasih larut terus seperti itu. Lebih masih sebenarnya pemantau, artinya kalau misalnya kalau mau ambil 3 masih pemantau, karena ini kan Ibu Anu sering lihat seperti ini. Nalihat Fajar sering acu tak acu tentang pembelajaran. Atau bagaimana Ibu?
Oke. Dua mau kapan? Dua mau saja. Adik yang Iya, dua mau. Penghukum dengan pembuat orang bersalah. Iya. Iya. Ya, berarti lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Oh ya, pertanyaan berikutnya. Apa yang pertanyaan ada? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Ya, dibaca dulu sikapnya Fajar. Jadi sikap Fajar menurutku itu malas. Iya. Tidak Acuh. bersemangat juga. Dia tidak bersemangat. Iya, tidak ada motivasi belajarnya ini. Ya, kurang motivasi belajar. Iya. Selalu diam dan membisu. Kemudian Joy, nakoi berna. Kemungkinan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kebutuhan untuk merasa diterima. Kalau, boleh? Iya, sebenarnya bagus juga itu Ibu. Cuma kapan kita langsung terima keadaannya Fajar seperti itu, berarti kita sebagai seorang guru tidak ada tindakan untuk bisa merubah Fajar, karena terima keadaannya seperti itu. Maksudku saya dilakukan dulu pendekatan, komunikasi sama Fajar, apa masalahnya, kenapa seperti itu, di dalam kelas tidak ada motivasi belajarnya, apa yang hal-hal yang menjadi kendalanya ini. Maksudku seperti itu. Dilakukan komunikasi baik supaya ada perubahan, karena kapan langsung diterima berarti mau tidak mau ke depan lagi karena tidak ada solusi yang dikasih. Bagaimana kalau kebutuhan rasa sayang dan kasih sayang dan rasa diterima? Betul, iya. Supaya anak-anak teh karena harusnya kita rangkul dulu Fajar, mencari tahu apa yang harus dilakukan ini untuk Fajar agar Fajar berubah. Iya. Iya. Bagaimana Ibu? Itu saya kayaknya kasih sayang dan rasa diterima. Berna. Iya. Saya sepakat Maya. Oke. Iya. Remo? Iya. Lanjut nih, Pale. Pertanyaan selanjutnya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ini saya maksud iya. Ini sumpah gitu pemantau. Iya, pemantau. Maksudku nak kekek ini Dani, naku tak nangirok dan tanya-tanya dulu Ibu Fajar, kenapa bisa seperti itu? Apa masalahnya? Apa kendalanya sehingga seperti itu dalam proses pembelajaran? Iya, cocok ya. Supaya mereka dicarikan solusi tentang keadaan yang dialami. Biasa itu kalau dengan anak-anak yang seperti ini biasanya kalau saya di sekolahku, Ibu, anak yang seperti ini yang tidak ada gairah belajarnya di sekolah itu biasanya terlalu banyak kerjaan yang dilakukan sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, ya. Jadi tidak ada memang dia betul-betul tidak ada minatnya untuk belajar karena sudah ada rasa capek yang dia bawa dari rumah ke sekolah. Makanya seperti ini. Jadi kalau saya hadapi anak-anak seperti ini kan, saya kan guru matematika itu Ibu, biar bagaimana anak-anak itu yang namanya matematika, pelajaran matematika. Pasti bosan. Pelajaran yang membosankan. Iya. Mungkin sekitar berapa persen yang anak-anak yang suka itu matematika, tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi hal-hal yang seperti itu? Oke. Jadi pemantau. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dani apabila posisi sebagai pemantau.
Apa itu anunya Bu Erna ya? Apabila ada kepala sekolah, tali injam jodoh. Andre pa, sebelumnya itu Berna. Sebelumnya. Ya, Yang pemantau. Bukan. Yang ketiga. Mana yang ketiga? Apa soalnya yang ketiga? Pertanyaan apa yang akan diajukan di sini? Tunggu dulu, lupa Kak pertanyaan kayaknya. ini, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Iya. Itu mungkin Ibu tadi yang pertanyaannya tadi carikan apa masalahnya, kenapa seperti itu, apa situasinya. Iya, kenapa malah? Tanya kenapa malas? Kenapa di dalam kelas seperti itu tidak ada responnya dalam pembelajaran? Iya. Iya, lanjut mungkin pertanyaan keempat karena sisa berapa menit ini Bu masih ada satu kasus. Pertanyaan keempat. Satu Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya Ibu Erna, melakukan pendekatan personal dan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Iya, cocok. Iya, cocok nih. Iya. Begitu Ji, kepala sekolah memberikan apa namanya berkonsultasi kepala sekolah dengan Ibu Dani dan Fajar dengan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Ya, lanjut. Kasus keempat. Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu, hindi lada lengi. Ibu Suti sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersedia ke kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu.
Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Nah, kena. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ya, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ya, kalau menurutku Ibu Suti sebagai manajer, apa? Apa dibilang tadi, Bu? Ibu Suti sebagai manajer Ibu Suti. Oh iya, sama tuh Ibu Suti. Posisi manajer. Iya, manajer. Mungkin 2 di sini, Bu. Enggak. Tetapi ada pembuat merasa bersalahnya karena kan ada tindakan yang dilakukan oleh Dino teh disuruh jahit kembali itu. Bukan teman? Bagaimana? Ya? Bukan teman, Bu. Bukan teman. Guru tidak menyakiti, Ji, tapi berupaya mengontrol. Tapi tetap mungkin ada anunya pembuat merasa bersalahnya supaya kan di sini apakah ada tindakan yang mau dilakukan, mau mau belajar nabuat si siapa nih namanya? Karena dia membuat membuat Dino, kenapa itu, Dok? Belajar menjahit untuk memperbaiki kesalahannya. Iya. Jadi kita ambil juga pembuat merasa bersalah. Mau nalem kancing mana mama dia Dino. Maka supaya emosi yang dihadapi Dino. Kata lamacca itu aku dong. Bercandeng jo tau waduh. Bercandeng jo. Tidak aneh, tidak jai dari nalem mami. Antara mau marah dengan ketawa ini. Jadi berarti kesimpulan tak di sini, Bu, sebagai manajer Mi. Manajer mo. Oh iya. Nanti mengundang lagi pertanyaan baru kalau bilang lagi pembuat rasa bersalah. Iya di Mbak. Cari aman. Iya, cocok. Tapi biar bagaimana amannya, pasti mau tidak mau banyak pertanyaan di sini ya, karena yang namanya kasus pasti banyak pertanyaan. Nah, kemarin Ripa siapa lagi namanya itu, Pak Habibie. Bukan Pak Habibie yang satu Pak Sapri kenapa sulukan yang itu ayah iya. Inai. Pak siapa kodong saat itu? Pak Supri. Iya, Pak Supardi. Supardi. Punna iya menyesare pertanyaanku saring. Oh, Andra ku saya apa aku jawab kangi. Anu mana? Kuanu itu pikiranku kodong bisa tonjak ini seperti ini dengan mereka ini yang luar biasa memang kalau berdiskusi. Iya bela tani kulle ni saingi tani saingi do tani kulle ni jangkau. Iya, memang biasa anunya sudah luar biasa kurasa memang anunya pengetahuan untuk berdiskusinya. Dia memang jago berretorika jadi susah kita ini pemula. Iya, Ibu. Ya, lanjut nih Ibu. Pertanyaan kedua.
Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Iya, bagus sebenarnya ini anunya tindakannya Ibu Suti ini karena tidak ada yang mau anu deh sama-sama Tidak kita menghakimi, iya tidak pilih kasih juga. antara yang berbuat dengan yang sebagai antara pelaku dengan korban di sini masing-masing diberikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik, iya. Iya. Ini jawabannya Ibu Erna. Dino membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Apakah yang akan kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Nangalengi. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Maksudnya ini kenapa model pertanyaan yang timbul do Ibu cocok ji bagaimana? Maksudku saya toh dijabarkan nih. Iya, dijabarkan kita iya, betul. Tapi pokoknya Ibu Erna. Pokoknya Ibu Erna. Anggaplah ini orang ini kayaknya anu ji yang kembali. Bukan pertanyaan kembali. Iya, pertanyaan kembali yang dimunculkan. Cocok nih kan artinya di sini kan ceritanya ini Dino na Yanto toh ini kan Yanto kan nakasih Ami kancing bajunya Dino nakasih Nino nakancing bajunya Yanto toh jadi ceritanya bagaimana caranya Ibu Siti nakasih penguatan ini Dino dengan Yanto. Jadi ini ceritanya Ibu Suti toh Angi Dino Dino apa natanya nakasih cerita penguatan nakasih ini Dino untuk mengganti 3 kancing Nayanto yang terlepas tadi tapi teh kongkonuleng itu. Jadi ini juga Yanto ditanya Tongi apa kira-kira yang bisa lakukan Dino untuk memperbaiki ini masalah ya ini cerita atau masing-masing aku tak nangi itu naletangai cerita nih Bu Suti. Dia yang anak Yanto beli baju baru gantikan. Baju saring. Kasih kaleng itu yang gantian baju. Iya dia balok ya deh kau ganti mami ki baju. Itu karang ki baju nah suruh kau pakai kawan tahu bagaimana rasanya kalau terlepas di kancing baju. Iya, kalau saya sih menurutku dari slide ini bisa lagi ditambahkan 1 slide di bawahnya tentang penjabaran sikapnya Ibu Suti terhadap Dino. Jadi misalnya Ibu Suti terhadap Dino itu bagaimana? Apakah dia memberikan nih pemahaman atau bagaimana mempertimbangkan kasih pertimbangan bagaimana caranya apa yang harus dilakukan Dino supaya Anto itu tidak marah kembali. Begitu maksudku, dijabarkan lagi di bawah di slide setelah ini. Iya, ada slide-nya di bawah. Iya. Iya, kalau saya cocok ini slide-nya cuma ditambah lagi 1 penjabaran slide ditampilkan jawabannya. Oh iya, iya. Sebenarnya di sini tuh disengaja itu dikasih begitu supaya karena anak itu beda jawabannya biasa toh. Tapi pun nakaman nih memunculkan ini pertanyaan. Iya. Iya. Ambil makin di sini, ambil contoh mama ceritanya di sini bilang begini jawabannya Dino toh. Dikasih slide di sini 1 lagi jawaban naga Dino begini Bu. Jadi juga jawabannya di sini. Iya, penjabarannya ya. Oke, lanjut. Lanjut.
dalam kasus tersebut bagaimana kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Noro kembali ke besar ya, diskusi. Oh iya Ibu. Kembali Kenapa? ke besar. Room besar. Di ke room besar? Iya. Oh iya Ibu, siap Ibu Haji. Halo Ibu Siap Najwa. Ibu. Bisa kembali ke room besar Pak Bu, waktunya sudah habis. Nanti Masih belum dilanjutkan pakai anunya grup ya. Kasih berhenti nih Pak. Kasih mati dulu biar. Oh iya. Oke, begitu Pak Berna. Habibie. Halo Pak Habibie. Balik ke room besar Pak, karena waktunya sudah habis. Ke room besar lagi. Nanti silakan lanjutkan di grupnya atau di virtual sendiri. Iya. Di room besar ya Pak, karena sebentar lagi kelas lain mau masuk. Iya, besok presentasinya lagi. Oke, sudah kembali Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Halo semuanya. Sudah masuk semua, bergabung semua? Oke. Baik Bapak Ibu, saya menyimak diskusinya semua kelompok seru ya. Walaupun saya mendengar masih ada yang belum selesai dari kasus yang keempat kasus itu. Saya berharap Bapak Ibu bisa nanti lanjutkan diskusinya di kelompoknya masing-masing. Apakah ada Zoom tersendiri, atau Meet sendiri, atau nanti lewat WA ya Bapak Ibu, karena besok kan lagi presentasi ya. Jadi sisa sebentar malam lagi Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman-teman yang lain untuk presentasikan tugasnya. Bapak Ibu, intinya yang di sini di dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas yang sangat penting yang Bapak Ibu harus pahami terkait dengan modul 1.4 ini untuk bagaimana melihat dari fakta yang ada, kondisi daripada murid-murid kita, kemudian bagaimana mengaplikasikan atau melihat, merasakan perasaan yang dialami murid-muridnya, kemudian temuan yang didapat oleh Bapak Ibu dalam kondisi siswanya atau murid-muridnya, kemudian bagaimana memikirkan masa depan daripada murid-muridnya. Bapak Ibu, untuk modul ini saya saya bisa memastikan bahwa untuk di kegiatan modul ini intinya nanti Bapak Ibu bagaimana mengajak Bapak Ibu semua untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu harus mencari strategi apa kira-kira yang perlu diterapkan, ya. Ini salah satu contoh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan nanti terkait dengan 4 kasus itu yang ada hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas yang diberikan yang 4 kasus Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusikan untuk besok. Saya kira mungkin demikian yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 5 menit lagi kalau sudah mau masuk.
Boleh live Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sahyuni atas partisipasinya di sini, Bapak Ibu, Ibu semua PP bisa bergabung mengikuti kegiatan ini.